Halo. Hai Pak Kimo. Manggilnya Pak Kim, Mas Kim atau apa? Kimo aja dong, gila lo sama gue umurnya sama kali. Kemarin kan lagi ini nge-zoom kan sama Mbak Mira, sama Dian, Nah, sama semuanya teman-teman ADC. Terus nah, gue bilang, iya gue lagi uh. syuting sama Pak Kim. Hah, lu gila ya Pak Kim, Pak Kim? Kim aja bro. Iya. Guys, jadi ceritanya gue lagi guys gini nih Pak Kim. Jadi aku Oke, lagi ngobrol sama siap. Pak Kim Stambul, sutradara paling hits di Indonesia. Wah, gila. Serem gue. Film-filmnya dong, film-filmnya ngeri, keren-keren banget. Dread Out, terus udah gitu Ratu Ilmu Hitam ya Pak Kim ya. Udah bisa Yes. di GoPlay ya Pak Kim ya sekarang ya. Iya, di GoPlay. Ya, dan Begitu. terakhir lagi bikin project film Jelangkung. Sama Titi. Sama lo. Pak Kim gimana editornya? Udah Yes. intip-intip belum kayak gimana? Bagus nggak shot-shotnya Pak Kim? Wah, keren sih, seru sih. Maksudnya karena kita syutingnya di Jogja ya, jadi kelihatannya juga everything is a bit different gitu. Kita bukan horor yang satu rumah lagi gitu. Something yang apa namanya kita coba bikin lebih luas lagi lah ceritanya gitu, dan seru lah pokoknya Galangkung ini sama yang main Ibu Titi Kamal. Pokoknya seneng banget bisa diajak sama Kimo, terus mainnya sama Dwi Sasono, Yes. sama Syifa Haju, Julio ya, Iya. Zaki, Julio Parengkuan. semua yang main, udah gak sabar Zaki. pengen lihat hasilnya, dan kita agak ngegantung ya waktu itu syutingnya sekitar 3 hari lagi ya waktu itu ya. Yes, kita tinggal 3 hari syuting, cuman dalam 3 hari itu scene-nya juga cukup penting banget. Dan kalau nggak ada scene itu juga kita kayaknya sulit untuk menyelesaikan ceritanya gitu. Dan ya hopefully begitu hal ini, corona ini selesai, kita akan balik lagi Jangan sampai nggak melanjutkan continuity syuting. nih. Totonya ini lagi jadi pada cabi gitu. Iya, ini aja udah, aduh, puasa semakin gendut kalau gue atau banyak tidurnya ya. Waktu itu sempat isolasi juga dong, cerita dong, pulang ke rumah sempat isolasi, cerita dong. Oh iya, jadi pada saat itu karena kita syuting di Jogja gitu kan, kita memasuki daerah red zone gitu bisa dibilang, yang di Jakarta, kita pulang balik ke Jakarta. Cuman karena kita itu nggak pernah tahu ya, maksudnya saat kondisi syuting itu ketemu siapa, dan mungkin kita ketemu siapa, ketemu kru-kru yang kita udah kenal selalu. Cuman kan dalam perjalanannya kan kita mungkin bisa aja kita terpapar. Nah, gue sih mencoba, dan beberapa kru juga, kayaknya almost every crew hampir semua kita saranin untuk mengisolasikan diri dulu. Emang kita di selama satu 14 hotel hari itu gitu. aja kan, emang nggak kemana-mana, dan pas break juga di Iya. hotel aja gitu. Kita waktu pulang, alhamdulillah kita pada sehat-sehat gitu. Makanya pada saat itu gue mencoba untuk berdiskusi sama produser juga dan segala macam, dan mereka menyetujui bahwa saat kita masih pada sehat ini kita harus stop justru. Jangan sampai kita risk gitu, karena kita sebenarnya memang 3 hari syuting, cuman kita harus berada di tempat itu tuh di luar Jakarta itu pada saat itu hampir 1 minggu lah. Hitungannya 5-6 hari gitu, dan menurut gue itu cukup resiko buat kita, takutnya kita kenapa kan. Dan akhirnya kita keputusan untuk kita benar-benar waktu itu ya Pak Kim ya, maksudnya tiba-tiba sangat dengan itu gue aja diskusi sama lo dulu kan. Gue sebelum kita ngobrolin itu tuh gue diskusi sama lo dulu gitu, bahwa ini kita we have to do this gitu, walaupun I know it's really really hard gitu, karena kita juga pada saat itu kru dan semuanya sih pada nggak setuju sebenarnya, tapi gue ngelihatnya almost kita udah dalam tahap yang benar-benar harus make a decision yang berat banget gitu, dimana kita harus bilang kita harus stop dulu nih guys gitu loh, karena kalau enggak itu bisa lebih bahaya gitu, dan kita nggak pernah tahu dan resiko banget. Nah dia udah, apalagi waktu itu kita lihat kan teman-teman yang lagi syuting di Jogja juga satu-satu pulang ke Jakarta kan, teman yang syuting film betul lain. Kita tinggal satu produksi doang nih.
tinggal kita doang kan. Udah gitu kita kerjanya masih nontonin berita-berita, WhatsApp tuh masih pada gencar tuh. Broadcast gitu kan, yang berita ini. Yoi. Dan kita ngelihatnya ya itu, kita mumpung kita lagi pada sehat, jangan sampai kita kepapar, terus lebih ngeri lagi gitu konsekuensinya tuh. Kan kita juga nggak mau hal itu terjadi, dan ya pada intinya sih, at the end kita semua sepakat, ya udah kita stopin dulu, ya kita lanjut lagi nih nanti kalau misalnya memang everything is already good and clear. Amin. Semoga ya. Kalau untuk dampak pandemik ini sama teman-teman di dunia seni, perfilman tuh gimana sih Mas Kim, yang Mas Kim dengar dari teman-teman di perfilman? Wah, berat ya. Maksudnya memang kita selalu mencoba untuk positif dalam segala hal gitu. Tapi emang keadaan yang realnya adalah ya teman-teman kita, para kru yang dibayar harian, itu benar-benar kehilangan pekerjaan mereka sih gitu. Jadi kita juga setiap departemen gitu ya, kalau di film kan ada departemen art, departemen sinematografer, kameramen, lighting, departemen make up, semuanya kena imbasnya gitu. Bahkan head-headnya juga semua kena imbasnya. Even gue juga kena imbasnya. Oh, everyone lah yang tadinya mereka ada project-project di depan ini semua cancel sampai kita benar-benar nggak tahu gitu, ya kan? Dan ya kru yang di bawah gitu seperti kru produksi dan segala macam, mereka juga yang base-nya harian yang biasanya bisa ada film, ada TVC dan yang lain-lain itu tiba-tiba stop aja gitu, benar-benar nggak punya nggak punya pemasukan gitu loh. Dan itu yang makanya kita juga ada beberapa asosiasi bergabung untuk kita mencoba membantu kru-kru kita ini yang benar-benar kehilangan pekerjaan selama beberapa bulan ke depan. Apa aja Mas Kim Itu kalau sih. orang pengen ikutan bantu teman-teman kru dan teman-teman pekerja seni yang terdampak, kira-kira bisa kemana aja nih? Maksudnya visit Instagramnya atau apa gitu? Ada di aprofi@aprofi.id, itu di situ ada linknya untuk kita bisa melalui kitabisa.com untuk menyumbang beberapa dalam bentuk uang dan segala macamnya itu bisa melalui situ. Itu kita sumbang nggak hanya ke kru, kita juga sumbang APD juga kalau nggak salah. Terus juga melalui IFDC itu Indonesian Film Directors Club, itu juga ada juga Instagramnya @IFDC. Itu dari sana juga harusnya ada linknya yang kita bisa menyumbang. Yang aku khawatirin bioskop gimana ya, Mas Kim, mereka kan harus muter. Bingung juga. Gila. Waduh. Masih. Lo tahu kan di Amerika tuh kemarin ya, beberapa weekend kemarin tuh benar-benar nol pemasukan mereka gitu, dan itu nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan termasuk juga di Indonesia gitu, terutama our biggest chain ya, Smart 21 aja tuh juga kena juga gitu, dalam arti mereka harus tutup seluruhnya gitu. Artinya kan ya nggak ada aktivitas, tidak ada pemasukan, ya pasti ya semuanya kena lah. Nah, gitu. tapi jadi untuk bisa terus kangen banget sama bioskop. Untuk bisa terus kreatif, mengasah kreativitas terus di rumah aja, apa sih yang Mas Kim lakuin? Soalnya setahu aku nih, sutradaranya Lights Out, David Sandberg. Dia sutradaranya Lights Out. Nanti Mas Kim lihat deh di YouTube-nya, itu tuh serem loh, cuma 2 menit sih. Cuma dia bikin pakai handphone gitu deh kalau nggak salah. Nah, si David Sandberg itu kan dia memang awalannya dia memang bikin di rumah kan, dia bikin short gitu buat di rumah, di rumahnya dia dengan peralatan yang sangat sederhana. Cuman emang dia jago banget sih, gue ya akuin banget dia lumayan jago. Dia bisa bikin something yang gila kayak gitu kan. Dan kalau kalian sebagai filmmaker ya, kalau memang semuanya ada di sekitar kalian gitu ya, dan hanya membutuhkan 1 orang pemain apa 2 orang pemain doang gitu, mungkin bisa gitu. Cuman kalau gue sih lebih nyoba nyari konten-konten di mana yang bisa mulai mengasah lagi lah gitu ya. Cari misalnya di YouTube behind the scene-nya apa gitu. Kita nonton film, kita nonton behind the scene-nya, prosesnya itu seperti apa. Dan juga ada juga beberapa
masterclass yang lo bisa ikutin secara online gitu. Jadi ada program masterclass yang buat filmmaking tuh pembicaranya juga lumayan gitu. Ada siapa namanya Ron Howard dan yang lain-lain gitu. Itu tuh kita bisa ngikutin secara online dan itu menurut gue sih ini saatnya yang lo ada waktunya untuk Cari ilmu yang banyak ya. nonton. Selain itu juga kita tetap berkomunikasi sama director-director lain, produser-produser lain gitu. Tetap harus bisa mungkin dirutinin almost every day gitu ya. Kita harus paling enggak berhubungan dengan mereka gitu supaya kita juga tetap apa ya membakar semangat kita untuk tetap berkreasi gitu. Jadi dan kita selalu membahas ke depan kita mau bikin apa lagi nih gitu dan hal itu terus terus berubah karena situasi kan terus berubah kan. Kita ngelihat nih sekarang COVID tetap positifnya naik atau apakah udah ada udah ada perkembangan sampai mana nih dan tanggal berapa kita bisa mulai gitu. Setiap hari itu aja yang selalu kita bahas gitu. Tapi memang juga hal lain, gue kan berhubungan juga ini sih sama nggak orang Indonesia doang gitu ya. Gue berhubungan sama orang Korea juga, dari Singapura juga gitu, yang mereka sampai saat ini walaupun dalam kondisi yang sama, tapi mereka tetap mencari project dan project itu tetap harus dijalanin gitu loh. Jadi bukan nggak necessary mereka habis itu bingung terus kita mau ngapain gitu. Nggak usah dari Singapura, yang dari Indonesia aja gitu kayak Sky Media juga dengan project-projectnya mereka yang Bumi Langit juga dan segala macam itu juga tetap berjalan gitu dan kebetulan kita juga project kita kan juga under mereka gitu dan itu juga mereka tetap ngejalanin marketingnya nih kita harus menyelesaikan film ini dan ya nggak putus lah gitu. Alhamdulillah sih nggak putus dalam arti kerjaan ya gitu, tapi untuk next projectnya ini yang kapan kita eksekusinya gitu ya? masih kabut gitu kayak anjing nih kita masih belum lihat nih lampunya belum kelihatan gitu. Kapan nih? Iya, harus kayaknya kita akan sampai satu titik di mana hal-hal teknis yang kita harus menyelesaikan sebuah film itu harus kita coba adjust dalam kondisi ini Siti gitu. Kayak lo dubbing gitu. Nggak mungkin dong kita keluar terus kita ke studio rekaman gitu kan nggak mungkin kan. Bisa terjadi. Aku syuting iklan karena aku nggak mungkin bisa syuting, jadi foto aku yang masa lalu dicari dianimasiin gitu. Oh, serius loh. Keren. Suara gitu. Tapi jadi tulisan masih bisa. Gitu. Ya jadi apa aja sih diakalin gitu. Terus ya nggak tahu deh emang ini nggak jelas kapan berakhirnya gitu. Cuma berarti Mas Kim ada berapa proyek ke depan yang tetap digarap gitu ya? Tetap. Karena gue suka nulis juga kan. Jadi gue juga mulai mencoba untuk bergerak. Kalau bisa gue nulis lagi gitu dan segala macam. Cuman emang sebagai filmmaker gitu, sebagai sineas juga yang paling penting yang lo harus lagi nonton sih. Banyak reference film lo yang harus lo juga sebagai aktor juga menurut gue itu penting banget untuk nonton dan mempelajari aktor-aktor lain gitu. Drakor, Money Heist gitu-gitu sih. Itu langsung mengentertain diri lo sendiri tuh. Harus bikin happy diri gue dulu. Lihat yang ganteng. Iya, betul. Penting. Yang ketawa. Terus kalau yang itu bikin apa-apa. Gitu, yang bikin bete-bete gue nanti dulu gitu. Tapi sekarang mulai nih. Setelah sebulan gue udah mau mulai beraktivitas nih. Apa yang harus gue lakuin. Nah, gitu. Mantap. Yes. Cuma kalau misalnya masih kasih ilmunya nih, kira-kira seorang aktor atau aktris gitu, supaya bisa lolos kriteria dari seorang sutradara kayak Pak Kim harus kayak gimana sih gitu, attitude-nya apa segala macam. Waduh. Gue kayak wartawan ya. Berat juga nih. Oke. Kalau gue sih sesimpel apa ya, agak sulit sih, karena kadang-kadang yang nggak gue sangka gitu, akhirnya bisa terjadi dan ternyata memang cocok sama karakter desainnya gitu ya. Contohnya kayak itu nyari casting siapa kemarin yang akhirnya nggak ketebak siapa gitu. Siapa? Ada salah satu pemain kita.
Kan kita Ada ya? Oh cari iya. sampai ending nggak dapet. Akhirnya dapet yang nggak ketebak. Bener nggak? Oh iya, betul. Nah, itu juga itu semua tuh kayak udah ada jalannya dan sudah ada yang ngatur gitu. Lo memaksakan seseorang gitu untuk pokoknya gue mau dia gitu. Tapi kalau misalnya yang di atas bilang nggak boleh dia, tetap aja gue juga tak kenapa gitu. Kenapa nggak bisa gitu kan? Itu emang apa ya? Emang udah ada jalannya. Cuman kalau misalnya lo memang harus mencoba gitu ya, kayak apapun kita juga tetap casting juga kan, kita tetap casting. Nah kadang-kadang orang yang casting tuh kadang-kadang tidak di brief gitu. Nah sebagai aktor lo harus sangat bisa banget harus nanya ini casting film apa, karakternya seperti apa, dan kira-kira reference directornya tuh ke belakang kayak gimana gitu. Jadi lo harus mempelajari itu dulu. Nah kalau lo udah tahu nih, oh nih directornya kayaknya sukanya film-film kayak gini nih gitu. Ya udah, lo coba untuk di depan kamera itu mencoba untuk menjadi kira-kira salah satu karakter yang tidak terlalu jauh sama itu. Tapi lo juga harus jangan sampai melenceng banget gitu, orang karakter yang mintanya dia bunuh gitu. Tapi gue tahu deh direkturnya sukanya yang religius nih gitu. Jadi tetap baik gitu. Gak bisa gitu juga bro. Jadi harus tepat gitu. Lo harus menggali, sebagai aktor lo harus bisa menggali terus informasi sebanyak mungkin sebelum lo cek kamera itu. Karakternya kayak gimana sih gitu. Lo harus tanya banget tuh. Oh ini karakternya kayak gini. Kalau misalnya lo agak ragu dari yang castingin lo, kalau bisa lo tanya ke karakternya langsung gitu. Atau ke whoever it is yang ini lo mencoba untuk tanyain dong gitu. Mungkin lo bisa kayak tanyain dong maksudnya dia tuh gini bukan gitu. Karena memang penilaian gua itu hanya berdasarkan video yang gue terima gitu sebagai casting ini gitu. Jadi penilaian gue tuh on that spot gitu. Kalau mau jadi aktor kayak Iya gitu kan? harus tahu dulu materi yang lo casting mau kayak gimana dan nonton sebanyak-banyaknya film untuk rekomen ya, untuk referensi, sorry. Betul. Butuh referensi. Oh ini filmnya kira-kira bakal kayak gini ya. Oh berarti gue akan se-ekstrim itu ya di depan kamera gitu misalnya. Dan kalau gue pokoknya inget lo harus cari tahu. Gue dulu inget, casting zaman dulu banget tuh, gue casting suruh nangis yang nangis banget, gue saking mendalaminya sampai nggak ada estetikanya. Aura-aura. Tapi dapat kan? Pasti dapat deh, karena pasti director maunya kayak gitu deh. Bikin estetika juga sih. Tapi Mas Kim kan betul banget. Orang horor nih. Ya. Pernah ada ketemu yang serem-serem nggak? Kan kalau Siva pernah ada tadi cerita ke aku. Kemarin-kemarin ada pengalaman nggak yang kemarin Ratu Ilmu Hitam gitu-gitu tuh? Kalau kemarin di kita baru pertama kali tuh ada aktor gue yang tiba-tiba kesurupan. Nanti tunggu ceritanya nih. Kita belum boleh ceritain, tapi gue bisa bilang ke kalian bahwa di set kita kemarin itu beneran ada yang kesurupan. Ternyata ya. Gue aja kaget gitu. Kenapa nih orang nih gitu. Ternyata kesurupan, men. Gile. So, pokoknya yang itu nanti, ceritanya nanti. Pokoknya seinget gue ada satu pemain yang bilang, gue gak percaya gitu-gituan. Gue sih realistis aja. Gue gak percaya. Gak berapa lama malamnya dia udah pucet. Aduh, gue gak pernah ngalamin ini. Oh iya. Panik deh. Gue tahu siapa itu. Terus udah gitu pertama kali dia santai makan, santai gini, dia masih pucet di pojok. Kok kalian bisa sih pada saat makan sementara kita ngalamin kejadian random. Nanti kita bakal cerita panjang soal itu. Iya, itu bakal cerita tuh. Itu seru sih, seru. Tapi memang kejadian yang rada aneh gue baru justru gue waktu gue syuting Headshot sih. Jadi kalau lo nonton, ada di Netflix filmnya, lo udah nonton belum? Gue udah tidur, udah nonton belum? Kayaknya belum deh lo. Habis ini gue nonton. Judulnya Headshot ya, Pak, di Kowais ya gitu. Nah itu kan kita syuting di Batam. Nah di Batam itu memang itu bukan film horor gitu, itu film action gitu. Jadi maksudnya gue sama Timo
saat itu biasa-biasa aja gitu. Kita nggak pernah, dan orangnya gue berdua sama Timo juga nggak terlalu sensitif, terlalu banget sama kayak gitu-gituan tuh. Udahlah, pokoknya kita kerja aja gitu. Nah suatu hari nih, gue tuh itu kita kan kita tinggal di mana, di kayak chalet gitu, kayak apa ya, resort ya. Kan kalau resort kan lo kayak villa gitu kan. Iya. Nah kita tinggal di satu villa ini gitu. Nah satu hari nih gue karena dari villa dari resort ini ke tempat set kita itu nggak jauh, cuman naik mobil nggak nyampe 5 menit, sekitar 3 menit, pendek banget deh, cuman deket banget gitu. Nah gue pada saat itu gue pengen ini dulu, gue harus ada something yang ketinggalan di villa itu kan. Anak-anak udah nggak ada di villa itu, jadi yang di villa itu yang tinggal tuh gue, Timo, sama 2 AD gue gitu. Nah pas gue balik, emang gue cuma sendiri kan, bro, gue buka sendiri gitu. Pas gue ngambil sesuatu di dapur itu, tiba-tiba gue denger seseorang di kuping gue ada yang bisikin gue. Serius, Mas? Kayak ada yang bisikin gue gitu, kayak, tapi gue nggak tahu suara bahasanya tuh nggak gue kenal gitu. Dia cuma bisikin gitu. Gue kaget gitu, kayak gue ngeliat ke belakang gitu, kayak gue nggak ada orang. Gue bilang, padahal itu siang-siang, men. Itu siang-siang, terus gue bilang, ini beneran nih ada yang bisikin gue kayak, gue sampai melihat ke bawah gitu, karena villa, resort satu villanya itu agak tinggi, jadi bawahnya tuh kayak kosong gitu loh, bawahnya tuh kayak kita kayak ada di tebing gitu deh. Jadi emang gue sampai ngelihat gitu di bawah ada orang nggak ya gitu. Tapi pas gue duduk lagi di mobil, pas kembali ke set, gue mikir, oh iya ya, tapi tadi itu suaranya bener-bener di kuping gue ya. Jadi gue itu, oh gila, gue digangguin deh, gue Jelas digangguin. banget deh suaranya. Jelas banget ya. Jelas banget. Tapi kayak orang whisper gitu loh, kayak serem tiba-tiba sih. orang whisper di itu, lo kan pasti kaget kayak gitu kan, lo pasti nengok gitu kan, apaan sih lo gitu kayak gitu. Tapi gue sendirian deh gitu, kayak itu tuh salah satu yang quite memorable tuh, itu di Batam gue syutingnya soalnya. Kayak teman gue juga gitu, si ini sih Mas Tisabiani ya, dia kan adegan film Makmum tuh, dia lagi sholat tuh, emang dia tempatnya gede banget, tempat sholatnya tuh dulu kamar mayat di mana, di puncak itu yang rumah sakit zaman dulu gitu. Udah gelap nih, lightingnya udah ini banget, udah siap action banget, terus tiba-tiba pas dia lagi adegan gitu, gitu bro, ada yang gitu. Masa serius loh? Terus gitu, apa sih gitu kan? Apa itu? Apaan, kata sutradaranya Bu Hadra. Enggak, kita nggak ada yang ngomong apa-apa. Kayak ada yang bisikin aku. Wah, tempat sepi, gelap, udah di set horor gitu. Tapi emang gitu, sebelah kiri doang lagi. Maksudnya kan, itu nggak apa-apa. Kalau gue nggak tahu bahasanya bahasa apaan tuh gitu kan. Kalau yang di story gue nih, di video story gue lumayan ngeri kan, yang lo denger. Susah seneng kita hadapin sama-sama, apapun yang terjadi. Mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam satu ini. Pak, silakan. Mari kita bersenang-senang bersama-sama dalam satu ini. Pak, dalam satu ini. Wah, itu aneh sih. Itu aneh. Gue kemarin kasih dengar istri gue langsung merinding gitu ya. Wah, ini kenapa? Apaan tuh? Gitu. Thank you Mas Kim, udah ngemeng-ngemeng kita ngobrol-ngobrol. Yes. Kira-kira ada yang asik. Lagi? Anytime. Ada yang mau disampaikan lagi nggak di tengah pandemi corona ini supaya bisa happy dan kreatif? Oke, kalian yang yang lagi nganggur di rumah, perbanyak nonton film. Kalau bisa nonton filmnya jangan film bajakan, kalau bisa. Terus jaga pola makan karena berbahaya kalau misalnya lo kebanyakan makan. Untuk pemain-pemain yang proyeknya belum kreatif lah guys. Juga ya, jaga pola makan biar continuity. Iya, biar continuity. Tiba-tiba kan nanti udah nambahin ini kan brewok apa gitu. Harus nambahin lagi tuh brewok tuh. Iya deh kalau gitu, thank you. Pasti mudah-mudahan aja bisa tetap bisa cepat berakhir dan teman-teman pekerja seni bisa amin. berkarya lagi.
Stay safe. Amin, amin. Stay safe, guys. Bye.